Pesta kerahiman ilahi dikhususkan bagi para pendosa, ya kah? Yuk kita cari tahu. Well, seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun lalu untuk menebus manusia dan seluruh alam ciptaan dari dosa. Di zaman ini, Tuhan kembali mengingatkan kita akan belas kasih penebusannya 2000 tahun lalu lewat penampakannya kepada Santa Faustina. Berikut beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Minggu Pesta Kerahiman Ilahi. Pertama, perwujudan dari Paskah Tuhan kita. Minggu Paskah kedua adalah hari di mana oktav Paskah ditutup. FYI, oktav Paskah berlangsung selama seminggu. Nah, antara Paskah dan Pesta Kerahiman Ilahi berhubungan sangat erat. Pesta Kerahiman Ilahi adalah hari di mana gereja, kita semua bersukacita atas Allah yang berbelas kasih. Nah, belas kasih Allah ini adalah wujud dari misteri Paskah Tuhan Yesus, yaitu pengampunan dari hati Kristus yang tersalib dan bangkit mulia. That's why Paus Yohanes Paulus II menyebut Pesta Kerahiman Ilahi sebagai hadiah Paskah Kristus kepada dunia. Karena perayaan ini adalah kelanjutan dari perayaan Sukacita Paskah. Kedua, permintaan Tuhan kita kepada Santa Faustina. Dalam buku harian Santa Faustina dikisahkan bahwa Tuhan memintanya untuk mengisahkan tentang belas kasihannya yang tak terbatas. Dan pesta kerahiman menjadi perlindungan bagi semua jiwa, terutama bagi para pendosa. Lihat gambar kerahiman ilahi. Jadi, pada hari ini belas kasih Tuhan terbuka. Dia menerima semua jiwa yang menghampiri belas kasihannya. Ketiga, cara menghampiri sumber belas kasih Tuhan. Tuhan berkata kepada Santa Faustina kalau kita semua yang mengaku dosa dan menerima komuni suci akan menerima pengampunan dosa dan pengampunan atas siksa dosa atau yang sering kita kenal dengan indulgensi. Tuhan juga berpesan agar jangan ada jiwa yang takut menghampirinya. Meskipun berdosa berat, kerahimannya jauh lebih besar daripada dosa yang dapat kita lakukan. Keempat, merupakan pesta resmi Gereja Katolik. Meskipun kerahiman ilahi adalah wahyu pribadi Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, namun wahyu-wahyu ini secara resmi disetujui oleh gereja. Paus Santo Yohanes Paulus II saat mengkanonisasi Suster Faustina Kowalska pada 30 April tahun 2000 menetapkan hari Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Pesta Kerahiman Ilahi yang dirayakan oleh kita semua. Kelima, meskipun baru ditetapkan pada tahun 2000, namun dari bacaan liturgi maupun ibadat harian di Minggu Pesta Kerahiman Ilahi ini tidak ada yang diubah. Ini karena bacaan yang telah disusun sebelumnya pada Minggu Paskah yang kedua sangat menampilkan belas kasih Allah. Misalnya pada bacaan Injil kita akan menemukan bahwa Tuhan kita memberikan kuasa pengampunan dosa kepada para rasulnya yang kini diteruskan Gereja Katolik dalam sakramen tobat. Keenam, apa yang dapat kita lakukan dalam Minggu Pesta Kerahiman Ilahi? Kita bisa menerima sakramen tobat, merayakan misa, menyambut komuni suci, menghormati gambar kerahiman ilahi, mendoakan kaplet kerahiman ilahi, dan jangan lupa pesan Tuhan kita bahwa kita tidak boleh menahan belas kasih kita kepada orang lain. Jadi, kalau kita melihat orang yang butuh bantuan, ya kita harus bantu. Menghadapi orang yang bersalah, kita harus berani mengampuni dan mendoakan mereka. Karena kerahiman Tuhan kita tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk semua orang. Selamat merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Thank you for watching and God bless you.